di alam, gurame hidup di sungai-sungai, rawa dan kolam, termasuk pula di air payau. Namun, paling menyukai kolam-kolam dangkal dengan banyak tumbuhan. Gunakanlah pancing berukuran tidak terlalu besar. Contohnya ukuran nomor 0,5 sampai 4 yang dipasangi rangkaian pancing sepanjang kurang lebih 10 cm dengan teknik pelampung atau juga bisa dengan teknik dasaran sesuai spot dan karakteristik umpan. Dalam memancing ikan gurame, bosku bisa menerapkan teknik pelampung. Tujuan utama menggunakan pelampung pada saat memancing adalah untuk mengetahui atau mendeteksi adanya sambaran ikan pada umpan yang bosku pasang. Memancing menggunakan pelampung juga tergantung pada kondisi perairan. Bosku bisa menggunakan pelampung untuk memancing ketika air dalam kondisi yang tenang. Ada teknik pelampung pertama dengan timah di tengah dan kail di bawah. Yang kedua, teknik pelampung timah di bawah dan kail di tengah. Yang ketiga, menggunakan kail tanpa timah. Untuk mancing teknik dasaran diperlukan pemberat timah yang diikat pada senar dan diikuti oleh umpan yang dipasang pada kail pancing. Pemakaian pemberat timah ini tujuannya adalah agar umpan dengan cepat mencapai dasar. Pemberat yang dipakai pun tergantung kepada keadaan spot dan arus. Jika arusnya sedikit kencang, maka pemberat yang dipakai pun lebih berat agar cepat turun ke bawah dan tidak terbawa arus sehingga sampai ke dasar. Penggunaan kili-kili juga disarankan untuk memberikan batas pada timah. Kili-kili juga memungkinkan kita untuk mengganti settingan kail saat kita memancing dasaran. Yang pertama ada umpan tumbuhan. Ikan gurame adalah jenis ikan herbivora yang memakan talas, daun singkong, dan juga pisang setengah matang. Untuk menggunakan umpan ini perlu diperhatikan saat memancing gurame adalah dengan memilih waktu pagi hari atau saat teduh. Memancing ikan ini membutuhkan keadaan atau kondisi yang tenang. Jangan berisik dan jangan terlalu banyak gerakan, karena ikan gurame salah satu ikan yang sensitif. Umpan berikutnya ada jangkrik. Jangkrik termasuk umpan gurame yang juga sangat disukai. Biasanya, jangkrik cukup diandalkan pada saat memancing di sungai maupun kolam. Ukuran tubuhnya tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil, sehingga dapat langsung dipasang sekaligus di kail pancing. Melihat tubuh jangkrik yang belum sepenuhnya mati dipasang di kail, secara tidak langsung, gurame bisa terpancing dan mendekati serta langsung melahapnya. Kemudian ada orong-orong. Orong-orong juga termasuk umpan yang ampuh untuk ikan gurame. Orong-orong merupakan serangga yang hidup di dalam tanah. Cara memasangnya, kepala dan kaki dibuang, tancapkan mata kail melalui leher. Ujung belakang disobek sedikit, kemudian badan orong-orong ditekan sehingga bagian dalam perut keluar sedikit. Bila suhu di malam hari dingin, bisa dibakar untuk mengeluarkan aromanya. Umpan berikutnya ada belalang. Serangga yang biasa kita jumpai di rawa ini merupakan salah satu makanan favorit ikan gurame.
Habitat ikan gurame dan belalang memiliki kesamaan, yaitu di rawa, terutama di alang-alang. Jika bosku ingin memancing ikan ini di rawa, sebaiknya gunakan belalang sebagai umpan. Belalang sangat mudah ditemukan dan sangat nyaman digunakan dengan cara mengaitkan belalang ke kail langsung dari ekornya. Kemudian ada cacing tanah. Cacing adalah umpan yang paling umum digunakan para pemancing untuk menangkap berbagai jenis ikan air tawar. Cacing yang digunakan tentu saja cacing tanah. Bau amis pada cacing tanah dapat menarik perhatian ikan gurame yang ada di sekitarnya. Masukkan beberapa ekor cacing ke dalam kail untuk menarik perhatian ikan gurame. Umpan selanjutnya adalah ulat bambu. Jika bosku mencari umpan memancing gurame yang sedikit berbeda, pilihlah ulat bambu. Jika bosku merasa sedikit kesulitan untuk menemukannya, bosku bisa mencarinya pada orang yang menjual umpan ini, seperti di toko pakan burung. Kemudian ada ulat daun pisang. Ulat yang satu ini mampu bertahan hidup di dalam air cukup lama. Sifatnya yang cukup aktif dan karakteristik kandungan tubuhnya yang harum dapat mendorong ikan gurame untuk memakannya. Jadi saat bosku memasang ulat daun ke kail ikan, jangan masuk terlalu dalam ke perut agar ulat bisa bertahan di air lebih lama. Kemudian ada laba-laba. Gurame juga menyukai laba-laba. Buat bosku yang berani, mungkin bosku bisa menggunakan umpan ini. Pertama, kaki laba-laba dibuang, lalu cantolkan umpan ke kail. Lalu, umpan dipencet agar cairannya keluar dan mengeluarkan aroma yang menarik ikan. Keunggulan umpan ini cocok untuk umpan gurame kolam. Tips penggunaan umpan ini yaitu atur posisi umpan setengah dari kedalaman air. Umpan selanjutnya adalah laron. Serangga ini adalah umpan ikan gurame yang sangat efektif, namun sangat sulit untuk menemukan laron sepanjang waktu. Banyak laron akan muncul di awal musim hujan. Jika bosku sedang memancing ikan gurame di musim hujan, pilihan umpannya tentulah laron. Kaitkan beberapa laron ke dalam kail untuk menarik ikan gurame dengan lebih efektif. Umpan selanjutnya adalah larva kumbang. Larva ini biasa disebut lundi. Keberadaan lundi sendiri sebenarnya cukup gampang dicari di wilayah pedesaan utamanya. Hewan ini sering berada di batang-batang pohon sagu, kelapa, kelapa sawit, bahkan bisa ditemukan di dalam tanah di dekat akar tumbuhan. Bila bosku berada di perkotaan, mungkin bisa datang untuk membeli di toko-toko pakan ternak atau pakan ikan. Umpan ini wajib bosku coba, terutama yang selalu menargetkan ikan gurame yang besar. Umpan ke-10 ada larva tawon. Anak tawon atau larvanya yang masih di dalam sarang dengan bentuk yang kecil-kecil dan putih ini biasanya sering digunakan untuk umpan mancing gurame, terutama di air yang berarus deras. Biasanya anak tawon ini akan semakin cepat habis.
Tapi bila digunakan untuk memancing di kolam, rawa, atau parit yang berarus halus, menggunakan umpan anak tawon sembarang pun tidak masalah, karena bila tidak dimakan, umpan ini akan tetap utuh. Jika bosku mau mancing gurame di kolam, bosku bisa membuat resep berikut ini. Umpan kolam yang pertama. Cara membuat dan meracik umpan ikan gurame untuk kolam yang pertama, sediakan wadah. Lalu campurkan semua bahan jadi satu. Sertai adukkan pelan-pelan supaya terlihat mengental. Kemudian bosku dapat masukkan airnya sedikit demi sedikit. Jika sudah terlihat kental, berarti umpan siap digunakan. Untuk umpan kolam yang kedua. Cara membuat umpan mancing ikan gurame yang kedua, sediakan wadah, masukkan satu persatu semua bahan. Ingat, airnya masukkan paling akhir dengan cara sedikit-sedikit sertai dengan adukan pelan-pelan agar dapat tercampur semua dan membentuk adonan seperti jelly. Bentuk umpan sesuai ukuran mata kail atau besar mulut ikan gurame. Umpan gurame buatan sendiri untuk kolam siap digunakan.